Dalam presentasi kali ini, saya akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai plagiarisme dan parafrase. Pengetahuan mengenai plagiarisme dan parafrase ini sangat penting untuk bisa menerapkan academic integrity. Apa itu academic integrity? Academic integrity adalah komitmen terhadap 6 nilai dasar integritas akademik, meskipun kita menghadapi kesulitan dalam menerapkannya. 6 nilai dasar tersebut adalah kejujuran, trust atau kepercayaan, fairness atau keadilan, respect atau penghormatan, penghargaan, responsibility atau tanggung jawab, dan courage atau keberanian. Mahasiswa, dosen, peneliti, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab yang sama untuk mempertahankan academic integrity dalam upaya pencapaian akademik yang kita lakukan. Baik itu dalam mengerjakan tugas, dalam pendidikan kita, dalam penelitian dan pengabdian yang kita lakukan, kita harus senantiasa memperhatikan prinsip academic integrity ini. Berikut adalah garis besar dari presentasi saya. Sesi ini akan membahas apa itu plagiarisme, mengapa kita perlu memperhatikan plagiarisme ini, apa tipe dan contoh-contoh dari plagiarisme, bagaimana cara menghindarinya, termasuk bagaimana melakukan parafrase. Ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti sesi ini. Apa yang dimaksud dengan plagiarisme? Ini mungkin bukan kata yang asing buat adik-adik dan adik-adik sudah sering mendengarnya. Tapi apakah kita memahami apa yang dimaksud dengan plagiarisme? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Plagiarism, plagiat, dan plagiator adalah kata benda, sementara plagiarize adalah kata kerjanya. Nah, apa yang dimaksud dengan plagiarisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Namun definisi lain dari plagiat, kata plagiat, yaitu pengambilan karangan, dalam kurung pendapat dan sebagainya, milik orang lain dan kemudian kita menjadikannya seolah-olah itu adalah milik kita sendiri. Misalnya menerbitkan karya tulis. Jadi di definisi yang kita dapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah penjiplakan atau pengambilan karangan milik orang lain. Fokusnya pada tulisan. Nah, tapi dari definisi lain, ternyata tidak hanya tulisan atau karangan yang bisa diplagiarisme atau yang bisa diplagiat. Ternyata pekerjaan atau bentuk ide lainnya itu juga bisa diplagiat. Nah, ide yang bisa diplagiat adalah ide yang telah diwujud nyatakan menurut Neville. Contohnya apa? Contohnya misalnya karya audiovisual, ya. Jadi tidak hanya tulisan. Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010, plagiat didefinisikan sebagai perbuatan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi kalau di definisi sebelumnya kita lihat bahwa itu adalah perbuatan sengaja. Ternyata menurut Peraturan Menteri Pendidikan, plagiat itu bisa dilakukan secara tidak sengaja dalam upaya kita memperoleh kredit atau penilaian selama proses akademik, ya. Jadi selama kita menulis suatu karya ilmiah, jika kita hanya mengutip sebagian atau mengutip seluruh karya milik orang lain tanpa kita menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai, itu sudah termasuk ke dalam tindakan plagiat atau plagiarisme. Nah, supaya kita tidak jatuh dalam tindakan plagiarisme, maka kita harus memberikan referensi ketika kita membuat suatu tulisan. Mengapa memberikan referensi ini penting dan kapan kita harus memberikan referensi? Merujuk atau memberikan referensi itu artinya kita menyebutkan asal atau sumber dari ide-ide yang kita pakai, kutipan yang kita pakai, data yang kita pakai dalam tulisan kita sebagai bentuk penghargaan terhadap karya intelektual orang lain yang memang sudah pernah disajikan dalam domain publik. Jadi entah pernah dipresentasikan atau pernah dimuat di suatu jurnal, majalah, jadi sudah disajikan
ke ranah publik. Referensi perlu kita berikan tidak hanya untuk menghindari plagiarisme, tapi ada tujuan-tujuan lain. Antara lain, kita bisa membantu nanti pembaca kita untuk melacak asal dari ide tulisan kita. Kita juga bisa membantu untuk membangun jejaring ide. Selain menunjukkan mana yang merupakan karya orang lain, memberikan referensi juga bisa membantu audiens mengenali mana yang merupakan ide yang kita tulis sendiri atau ide yang kita miliki sendiri. Jadi menunjukkan atau membedakan ide mana yang diambil dari tulisan lain, ide mana yang dimiliki oleh penulis sendiri. Kemudian, memberikan referensi juga bisa kita gunakan untuk mendukung validitas argumen yang kita berikan. Jadi bahwa argumen kita ini tidak sekedar argumen yang tidak berdasar, tapi ada referensinya loh yang mendukung. Tujuan lain adalah untuk mendiseminasikan pengetahuan. Jadi dengan kita memberikan referensi, orang lain bisa melacak sumber informasi kita dan bisa membaca tulisan yang kita gunakan sebagai sumber. Ini adalah bentuk kita ikut menyebarluaskan pengetahuan. Dan juga bentuk penghargaan terhadap orang yang sudah bersusah payah untuk menghasilkan karya tersebut. Daftar referensi juga membantu kita bisa mengidentifikasi penulis-penulis atau peneliti-peneliti yang mempengaruhi atau mengilhami suatu karya tulis. Dan ini juga sering merupakan kriteria penilaian dalam suatu tugas. Dan yang terakhir adalah untuk mencegah kita supaya tidak dianggap plagiat atau melakukan plagiarisme. Nah, kapan kita perlu memberikan referensi? Referensi perlu disertakan ketika kita mengutip tulisan secara langsung, kata per kata. Kedua, kita mengambil ide tapi menceritakannya dengan bahasa kita sendiri. Itu kita sebut sebagai parafrase. Nah, karya tulis orang lain atau ide orang lain yang sudah kita parafrase tetap perlu diberikan referensi. Jangan tidak diberikan referensi, nanti tetap namanya plagiat. Yang ketiga, ketika kita menggunakan tabel, data statistik, diagram, foto, atau ilustrasi dalam tulisan yang kita susun. Kalau tabel, data, diagram, foto itu bukan kita buat sendiri atau bukan kita hasilkan sendiri, maka kita harus mencantumkan sumbernya. Referensi juga perlu kita berikan ketika kita sedang mendiskusikan suatu teori, model, atau praktek yang diajukan oleh orang lain. Atau ketika kita mendiskusikan hasil penelitian orang lain. Intinya, referensi selalu harus kita berikan ketika kita menyatakan suatu informasi yang tidak termasuk dalam common knowledge atau ilmu pengetahuan umum. Atau bukan informasi yang umum diterima disetujui dalam suatu disiplin ilmu. Misalnya gimana? Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Perlu nggak diberikan referensi? Tidak perlu. Kenapa? Karena ini adalah suatu pengetahuan umum. Tapi jika kita menyebutkan bahwa penduduk Jakarta saat ini pada pagi hari sekian juta, pada malam hari sekian juta, menurut data tahun 2021, itu perlu diberikan referensi. Karena itu bukan termasuk common knowledge. Ada berbagai tipe plagiarisme yang perlu kita kenali sehingga kita bisa menghindarinya. Apa saja? Ada plagiarisme yang dilakukan terhadap tulisan, terhadap ide, atau terhadap tulisan kita sendiri, kita sebut sebagai self-plagiarism. Plagiarisme pada tulisan ada beberapa jenis, antara lain direct plagiarism, mosaic plagiarism, inappropriate paraphrasing, dan insufficient acknowledgement. Nah, apa itu direct plagiarism? Direct plagiarism ini adalah tulisan yang sama persis kata per kata, jiplak kalau kata orang. Ya. Jadi selain mengambil persis kata per kata, juga tidak menyebutkan sumbernya. Atau menyebutkan sumbernya tapi tidak dengan cara yang benar.
Misalnya tidak mengindikasikan ini adalah kutipan langsung, jadi tidak menggunakan tanda petik. Atau misalnya tidak menyebutkan sumber, tahun, dan halaman kutipan tersebut diambil, jadi asalnya dari mana. Nah, direct plagiarism ini disebut juga sebagai verbatim plagiarism atau word for word plagiarism. Jadi sama ya, ini sinonim katanya. Yang kedua adalah mosaic plagiarism. Mosaic plagiarism ini tidak persis jiplak seperti direct plagiarism, tapi ada upaya sedikit nih dari penulisnya untuk menggabungkan atau memadukan kata-kata atau frase yang merupakan ide mereka sendiri dengan idenya penulis lain, tapi tetap tidak memberikan rujukan kepada sumber yang dipakai, seolah-olah semuanya adalah milik penulis. Tipe yang ketiga adalah insufficient acknowledgement atau inappropriate citation. Sebenarnya di sini penulis sudah menyebutkan sumber, tapi hanya sebagian, tidak semuanya disebutkan. Misalnya, dia menggunakan 10 sumber, tapi yang ditulis hanya 3 sumber. Atau menggunakan satu sumber berkali-kali pada berbagai bagian dari tulisannya, tapi hanya menampilkan sitasi pada satu bagian saja. Itu juga termasuk insufficient acknowledgement atau inappropriate citation. Atau dia menyebutkan sumber, tapi sulit dibedakan mana yang dari penulis sendiri, mana yang dari sumber lain. Jadi, di tipe ketiga ini sudah ada usaha, tapi usahanya belum benar, belum optimal. Nah, berikutnya adalah plagiarisme ide. Jadi, tadi saya bilang bahwa yang bisa diplagiat itu tidak cuma tulisan, tapi juga ide. Misalnya apa? Misalnya kerangka berpikir, hipotesis, kesimpulan, interpretasi, ya. Jadi tidak harus tulisannya yang diplagiat, tapi idenya juga bisa diplagiat selama ide tersebut sudah pernah ditampilkan atau disajikan di domain publik. Selain itu, bentuk ide lain yang bukan merupakan tulisan juga bisa diplagiat. Tadi misalnya materi audiovisual. Itu bisa diplagiat dan tergolong ke dalam plagiarisme ide. Nah, kategori berikutnya adalah self-plagiarism. Memangnya bisa kita mencuri dari diri kita sendiri? Kan kita nggak mencuri, kita hanya mengambil atau menggunakan lagi punya kita yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, menggunakan kembali baik itu secara keseluruhan atau sebagian tulisan yang sebelumnya sudah kita buat, tanpa memberikan informasi bahwa ini sebenarnya sudah pernah saya gunakan loh, itu termasuk sebagai self-plagiarism. Kenapa? Karena berarti kita mendapatkan double credit untuk sesuatu yang kita lakukan sebelumnya, atau hanya kita lakukan sekali tapi kita mengambil kredit berkali-kali. Nah, self-plagiarism ini disebut juga sebagai duplicate submission, karena kita mensubmit atau mengumpulkan hal yang sama dua kali, diduplikasi gitu ya. Atau redundant publication. Ya, redundant artinya nggak ada tambahan baru, sama aja dari yang sebelumnya. Nah, setelah mengetahui tipe-tipe plagiarisme, kita juga harus tahu konsekuensinya apa sih kalau kita melakukan plagiarisme. Seberapa bahaya plagiarisme itu? Ini salah satu contohnya. Terbukti plagiat, gelar profesor dicopot. Jadi bahkan profesor pun tidak imun atau tidak kebal terhadap pelanggaran plagiarisme. Konsekuensinya adalah gelar profesorship-nya bisa dicopot. Dan ini hal yang dirasa memalukan ya dalam konteks akademik. Nah, ini contoh lain, doktor lulusan ITB terjerat kasus plagiat. Kalau disertasinya ternyata memiliki kemiripan dengan makalah yang dia buat, maka gelar doktor akan dicabut. Jadi ini konsekuensinya serius sekali. Ada berbagai konsekuensi dari plagiarisme, mulai dari yang paling ringan, nilainya dikurangi, atau kamu disuruh mengulang tugas yang kamu buat, atau dianggap gagal dalam tugas tersebut sehingga nilainya 0,
atau dianggap gagal dalam mata kuliah tersebut, jadi harus mengulang mata kuliah itu, bahkan bisa sampai dikeluarkan dari program studi. Atau pada contoh sebelumnya, ijazahnya jadi tidak sah atau dicabut dan gelar akademiknya jadi dicopot. Jadi konsekuensinya memiliki rentang dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Kira-kira apa ya yang menentukan seseorang yang melakukan plagiarisme mendapatkan konsekuensi yang mana? Nah, coba adik-adik pikirkan apa yang memengaruhi derajat berat ringannya konsekuensi yang diberikan terhadap suatu tindakan plagiarisme. Tujuan kita belajar mengenai plagiarisme ini adalah supaya kalian bisa mencegah agar tidak jatuh dalam tindakan yang namanya plagiarisme. Supaya kita bisa mencegahnya, maka kita harus tahu apa saja sih yang bisa menyebabkan kita melakukan plagiarisme. Ada beberapa alasan orang melakukan plagiarisme. Yang pertama, dia nggak mengerti aturannya. Dia tidak tahu konsep plagiarisme dan bahwa kalau tidak memberikan informasi mengenai citasi dan referensi itu bisa dituduh sebagai plagiat. Atau dia tidak paham bagaimana caranya memberikan citasi dan menuliskan referensi. Bisa juga karena adanya variasi pemahaman atau interpretasi terkait plagiarisme. Misalnya yang dianggap plagiarisme hanya kalau kita jiplak persis tulisan orang lain. Itu baru plagiat. Tidak, ya. Jadi ada variasi pemahaman, dan variasi pemahaman yang salah ini atau berbeda ini bisa membuat kita tidak aware bahwa ini adalah tindakan plagiarisme. Yang alasan ketiga, kurangnya kemampuan menulis atau menuliskan referensi. Jadi karena skillnya kurang, sehingga bisa jatuh dalam plagiarisme. Atau alasan lain, tidak mampu mengelola waktu atau beban belajar atau beban kerja. Waktunya mepet, sehingga tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik, akhirnya ngambil shortcut. Nah, kemajuan teknologi dan akses terhadap informasi itu juga mendorong lebih banyak orang melakukan plagiarisme. Kalau zaman dulu untuk bisa menyalin, biasanya orang harus nyalin secara tertulis atau pergi ke tempat fotokopi. Sekarang jauh lebih mudah karena tinggal copy and paste, apalagi dengan internet. Mudah sekali untuk mengakses informasi, untuk mengambil informasi, copy and paste ke dalam tulisan kita. Selain itu juga adanya tekanan untuk berprestasi, iklim yang kompetitif, itu membuat akademisi, baik mahasiswa, dosen, ya, ingin mendapatkan hasil yang bagus dengan cepat, sehingga mungkin mengambil jalan pintas. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghindari plagiarisme? Kita mulai dari tahap perencanaan pengerjaan tugas. Ketika kita mendapatkan suatu tugas, maka rencanakan dulu langkah-langkah mengerjakannya. Diperkirakan dulu kira-kira kita akan membutuhkan waktu berapa lama untuk mengerjakan tugas ini supaya nggak mepet. Lalu ketika kita mengerjakan tugas, kita harus mencatat informasi atau referensi yang kita pakai secara efektif supaya nanti mudah di-recall ketika kita mau menuliskan daftar referensinya. Pada tahap penulisan, ini yang harus kita perhatikan. Kita harus tahu kapan mereferensi. Tadi sudah saya jelaskan ya, kapan kita harus menuliskan referensi. Intinya adalah kalau kita ragu, selalu sertakan referensi. Tidak ada yang salah dengan menuliskan referensi. Justru kalau kita menganggap, ini informasi umum, tapi ternyata bukan informasi umum, maka kita salah. Kita malah jatuh dalam plagiarisme. Ketika kamu mencatat informasi dari suatu sumber, dan kemudian menuliskannya dalam tulisanmu, perjelas siapa yang mengatakan apa. Apakah ini kata-katamu sendiri atau kata-kata ide milik orang lain? Jika kamu menggunakan ide milik orang lain, maka lakukan parafrase dengan benar. Tadi saya sudah menjelaskan parafrase itu apa. Parafrase adalah mengungkapkan kembali ide atau tulisan orang lain dengan kata-kata kita sendiri.
Nah, selalu lakukan penelaahan dan evaluasi terhadap sumber yang digunakan. Siapa yang nulis sumber ini? Kapan dia ditulis? Apakah informasi yang kamu tuliskan itu sudah akurat atau belum? Berikutnya, dalam tahap penulisan, ketika kita menggunakan atau menganalisis atau mengutip ataupun mengkritik ide orang lain dalam tulisan yang kita buat, lakukanlah hal-hal berikut ini. Pertama, kamu bisa merangkum ide yang mau kamu tulis, atau bisa melakukan parafrase terhadap ide yang mau kamu masukkan, yang merupakan milik orang lain. Yang ketiga, kalau kita mau mengutip sama persis tulisan tersebut, maka gunakanlah tanda kutip di awal dan di akhir kata yang kita ambil, atau kita menggunakan indentasi, jadi dicetak, ditulis lebih menjorok ke arah kanan pada kutipan yang panjang. Dan selalu sertakan referensi di dalam tulisan kita, atau namanya in-text citation, dan juga di akhir tulisan kita dalam daftar referensi. Nah, apa yang dimaksud dengan merangkum? Merangkum itu adalah dengan kata-katamu sendiri, kamu menuliskan makna atau pemahaman umum yang kamu tangkap dari suatu teks. Biasanya panjangnya itu lebih singkat atau lebih ringkas dibandingkan dengan kata-kata aslinya. Jadi misalnya setelah membaca suatu artikel, kamu membuat summary atau rangkuman dalam satu paragraf. Yang kedua adalah parafrase. Parafrase itu dengan kata-kata kita sendiri, kita menuliskan pemahaman kita atau apa yang kita tangkap dari suatu bagian tulisan atau dari suatu tulisan. Nah, dibandingkan dengan summarizing, parafrase ini lebih mendetil dan biasanya hanya mencakup satu ide pokok saja. Jadi itu ya bedanya antara summarizing dan paraphrasing. Paraphrasing sifatnya lebih mendetil, sementara summarizing biasanya lebih umum dan lebih ringkas dari tulisan atau sumber aslinya. Dalam mengutip langsung, kita harus menggunakan satu, tanda kutip, kedua, memberikan referensi dan nomor halaman, dan memberikan indentasi pada tulisan yang panjang. Kutipan boleh digunakan dalam tulisan ilmiah kita, tapi kita juga tidak boleh terlalu sering menggunakan kutipan langsung. Kapan kita perlu menggunakan kutipan langsung atau kita boleh menggunakan kutipan langsung? Ketika kita mau menunjukkan bahwa argumen yang kita buat itu didukung oleh pihak yang memiliki otoritas atau suatu penelitian yang memang sudah diakui secara luas bahwa penelitian ini valid, penelitian ini benar. Yang kedua, kita menggunakan kutipan langsung untuk menyajikan argumen atau komentar yang mau kita kritik, mau kita bantah dalam tulisan kita. Jadi kita menampilkan apa adanya dengan kutipan langsung. Yang ketiga adalah untuk menampilkan suatu ungkapan atau kata-kata yang memiliki nilai sejarah. Jadi kata-kata yang sudah dikenal milik tokoh besar yang punya nilai sejarah. Alasan keempat adalah ketika kita menilai bahwa tidak ada cara yang lebih baik, lebih ringkas, lebih jelas untuk menyampaikan ide tersebut selain kata-kata milik penulis aslinya. Untuk menghindari plagiarisme, kita harus mengembangkan kemampuan untuk melakukan parafrase terhadap tulisan yang kita baca dan mau kita gunakan. Bagaimana cara kita melakukan parafrase? Ada beberapa pendekatan. Yang pertama, setelah kamu membaca tulisannya beberapa kali, dan kemudian kamu berusaha untuk memahami maknanya, cobalah untuk mengesampingkan tulisan asli tersebut dan mencoba untuk menuliskan pemahamanmu dengan bahasa sendiri. Atau bisa juga kamu membuat catatan singkat, lalu mengendapkannya selama sehari atau beberapa hari, dan sesudahnya mencoba untuk menceritakan kata-kata tersebut dengan bahasamu sendiri. Pendekatan ketiga adalah kita mengambil tulisan tersebut, lalu mengubah struktur tulisannya, dan juga mengubah kata-katanya.
Setelah kita melakukan parafrase, jangan lupa untuk melihat kembali atau mereview tulisan yang sudah kita parafrasekan. Sudah benar, sudah cukup, atau tidak. Kita akan mencoba teknik parafrase dengan mengubah struktur dan kata-kata dalam suatu paragraf atau kalimat yang mau kita parafrasekan. Sebelum mulai memparafrase, pastikan kamu sudah membaca berulang kali paragraf yang akan kamu parafrasekan dan memahami benar maknanya. Kemudian, pilihlah satu titik di dalam paragraf tersebut sebagai titik awal penyampaian parafrasemu. Jadi kamu memilih titik awal yang berbeda dari paragraf aslinya. Ubahlah strukturnya. Mulailah menceritakan pemahamanmu mengenai paragraf tersebut dari titik awal yang kamu pilih. Kamu juga bisa mengubah struktur dengan cara memotong kalimat-kalimat yang panjang atau menggabungkan kalimat yang lebih pendek menjadi satu. Pada tahap ketiga, kamu bisa mengganti kata-kata yang digunakan dengan sinonim kata atau frase yang memiliki makna yang sama. Dengan cara ini, kita menceritakan kembali suatu ide dari tulisan dengan struktur yang berbeda dan dengan bahasa yang berbeda. Nah, silakan kerjakan latihan pertama ini. Perhatikan sumber aslinya, kemudian cobalah untuk membuat parafrase dari paragraf berikut ini. Untuk latihan yang kedua, coba perhatikan sumber asli dan contoh hasil parafrase yang ada pada slide berikutnya. Berikanlah evaluasimu apakah penulis sudah melakukan parafrase dengan baik, dan berikan alasan untuk penilaianmu. Jadi sebagai kesimpulan, yang namanya plagiarisme adalah mengambil atau menggunakan baik sebagian atau keseluruhan karya milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan benar, sehingga seolah-olah itu adalah milik kita sendiri. Plagiarisme bisa dilakukan karena kesengajaan atau ketidaksengajaan. Jadi kita harus berhati-hati. Supaya kita tidak terjebak dalam plagiarisme atau tidak dituduh melakukan plagiarisme, kita perlu mengembangkan kemampuan atau keterampilan dalam menulis, terutama melakukan parafrase dan membuat rangkuman, menuliskan referensi, dan merencanakan tugas. Jadi kita merencanakan tahap-tahap mengerjakan tugas agar kita tidak kehabisan waktu. Ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan supaya kita tidak melakukan plagiarisme. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.